Pemirsa, disrupsi teknologi sebenarnya bukan hal yang baru. Model bisnis baru memang terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi. Pemerintah pun sudah beberapa tahun mendorong UMKM untuk go digital. Lalu bagaimana progresnya? Apalagi ternyata masih banyak pelaku UMKM yang kini mengeluh terancam gulung tikar karena tak mampu bersaing dengan e-commerce. Kita akan membahasnya dengan staf khusus Menteri Koperasi dan UKM bidang pemberdayaan ekonomi kreatif Vicky Satari. Selamat siang, Mas Vicky. Selamat siang, Mbak. Baik, Pak Vicky, pemerintah menargetkan 30 juta UMKM harus sudah go digital ya tahun depan. Progresnya saat ini sudah berapa juta? Sudah 22,6 ya kalau dari sisi marketplace ya. Tapi tentunya kita optimis sebetulnya yang sudah on board lebih daripada itu. Karena bicara digitalisasi UMKM ini bukan hanya on board di marketplace, tapi juga terkait dengan ekosistem digitalisasi yang lain seperti misalnya akses ke pembiayaan, fintech sekarang banyak sekali termasuk penggunaan kris ya, mata uang digital dari Bank Indonesia sekarang aja udah dari sisi kemitranya udah lebih dari 30 juta yang adalah kita percaya 90% tentunya adalah UMKM. Jadi sebetulnya udah angka terkait dengan digitalisasi UMKM ini insya Allah sesuai dengan target tahun depan 30 juta on board di ekosistem digital ini terpenuhi. Tapi ada satu sisi yang lain sebetulnya yang ingin kita dorong bukan hanya digitalisasi UMKM, tapi lahirnya UKM digital yang masuk ke sektor hulu dari industri dalam hal ini misalnya sektor unggulan domestik setiap wilayah yang kemudian mengadopsi teknologi seperti misalnya dari sisi aquaculture itu ada teknologi IoT ya, Internet of Things untuk pemberian pakan perikanannya, kemudian ada dari sisi pertanian itu ada teknologi blockchain untuk masuk dari mulai disbursement dari pembiayaan, pemotretan aset atau lahan pertanian sampai dengan pelatihan-pelatihan gitu ya dari sisi blockchain-nya ini yang tentunya akan lahir ekonomi baru yang diharapkan dari adanya digitalisasi ini. Karena kalau misalnya bicara terkait hanya kita mengonboardkan pelaku UMKM di platform digital, ini ada isu terkait dengan menambah pembagi ekonomi kan begitu ya Mbak. Karena kue ekonominya di situ ketika semakin banyak yang masuk ke platform digital, apabila kita tidak me-enhance dari sisi hulunya, kuehnya nggak kita besarin, nanti ini kita akan terjebak. Kita akan terjebak dari sisi menambah pelaku saja gitu. Demikian, Mbak. Oke, untuk terkait dengan UMKM Go Digital, tadi Anda sampaikan sudah lebih dari 22 juta, artinya sudah lebih dari 75% ya. Tapi kemudian Pak Vicky muncul juga keluhan banyak yang kalah saing walaupun sudah Go Digital, karena sekarang artis-artis juga muncul berjualan secara online. Bagaimana kemudian sinergi pemerintah dalam menanggulangi social commerce dan predatory pricing yang kini juga mengancam UMKM Indonesia? Jadi betul, Mbak. Jadi isunya memang predatory pricing di hilir. Dalam hal ini di marketplace, di social commerce, ya platform-platform yang memang elektronik. Karena adanya unequal playing field. Barang-barang impor yang tentunya kalau barangnya dijual harga Rp100, jilbab Rp5.000, Rp7.000, sweater Rp7.000 sampai Rp15.000, sepatu bisa dijual Rp24.000 per pasang, ini akan menyulitkan kita tentunya gitu. Jadi ini yang sebetulnya kita address, jangan sampai nih program dari hulunya yang kita dari mulai pelatihan, literasi digital, udah mulai dilakukan banyak hal, termasuk pembiayaan yang sekarang udah banyak sekali alternatifnya, kita bikin inklusif, ada core cluster untuk lebih target ke UKM produsen, tapi nanti di hilirnya pada saat masuk ke pasarnya yang sangat besar, ya di e-commerce kita ini kan besar sekali ya pasarnya ya. Itu udah di atas 100 juta, beberapa platform udah punya traffic di atas 100 juta gitu. Ini tanda kutip dibantai oleh produk-produk impor yang tadi juga datanya disampaikan kita satu gitu 90% adalah produk impor dengan harga murah. Otomatis tadi ini ada pembantaian gitu pelaku UMKM nggak akan bisa compete, yang pasti banyak nih akhirnya kalau bisa diklaim adalah UKM seller. Bukannya nggak boleh, tapi kan kita ingin dorong UKM produsen. Kalau kita bicara UKM produsen, berarti kita bicara penciptaan lapangan kerja. Hari ini, lapangan kerja di Indonesia disediakan oleh 97% oleh UMKM.
gitu ya. Selain memang ada jumlahnya 64 juta demi Pak Teten, Pak Pak Vicky kemarin pada waktu Pak Teten ke Pasar Tanah Abang, salah satu tuntutan yang disampaikan oleh para penjual adalah untuk menutup TikTok Shop. Selain ingin meminta tanggapan Anda, Pak Vicky, saya ingin juga konfirmasi, benarkah kemudian TikTok ini kan izinnya adalah media sosial, namun ternyata praktiknya juga digunakan sebagai marketplace. Bagaimana sebenarnya kebijakan perizinan social commerce di Indonesia seharusnya? Ya, saya coba klarifikasi ya bahwa sebetulnya TikTok ini sudah memiliki izin PPM SE dalam hal ini sebagai marketplace. Tapi memang yang diidentifikasi kemudian adalah dalam hal ini ya tentunya kita nggak hanya menyorot ke satu brand, satu platform, tapi kan ke praktiknya. Bahwa kalau misalnya bicara social commerce ya hari ini hanya TikTok, di mana media sosial yang bergabung ke marketplace atau platform. Berbeda dengan media sosial yang lain ya seperti Instagram, seperti Facebook punya shop juga, tapi tidak check out di platformnya, ya. Tapi harus ke luar lagi, masuk ke marketplace lain, ke retail online gitu. Nah terkait dengan pengaturan ini tentunya ada di kalau untuk perdagangan kan di Kementerian Perdagangan. Dalam hal ini kita sedang dorong revisi Permendag 50 2020 yang sekarang sudah tahap selesai harmonisasi, mudah-mudahan dalam waktu dekat diundangkan bisa dijalankan gitu ya. Jadi poin penting adalah kita ingin tidak ada hadirnya predatory pricing tadi. Di Cina saja yang 90% ekonomi digitalnya dikuasai domestik, berbanding terbalik ya dengan Indonesia. Tadi kan kalau misalnya datanya berita 90%-nya impor. Itu punya aturan yang ketat ya terkait dengan adanya monopoli data dan praktik predatory pricing. Ada dua kebijakan di negara China gitu ya. Di beberapa negara yang lain, ini Eropa, termasuk India, bahkan sudah ban penuh gitu ya untuk platform bukan hanya TikTok, tapi sekitar ratusan platform dari China yang lain gitu. Kemudian dari Amerika tidak boleh ada monopoli migrasi lintas data gitu antara entitas diizinkan. Nah Indonesia juga rasanya kita punya banyak referensi ya yang sudah sukses negara-negara maju dengan data-datanya untuk kita bisa lakukan gitu. Kita menunggu revisi Permendag ini. Baik, Pak Vicky, bagaimana kemudian sinergi antara Kemenkop UKM dengan Kementerian Perdagangan misalnya agar pelaku lokal tidak tergerus dengan barang-barang impor? Karena kita tidak bisa membendung tentunya perubahan akibat perkembangan teknologi yang ada saat ini. Ya, yang pertama tentunya kami komunikasi penuh ya, koordinasi penuh dengan Kementerian Perdagangan sesuai arahan Bapak Presiden, Pak Menteri dengan Pak Mendag. Ini menyampaikan beberapa isu. Yang pertama adalah kita ingin pastikan bahwa ke depan produk impor yang dijual di e-commerce harus disertakan bukti izin barang impor resmi. Jadi ini dulu, ini kita istilahnya kita cegat di ujung nih, Mbak. Jadi kalau misalnya ada izin impor yang dicantumkan, pasti ini kan harusnya ada resmi. Resmi berarti kan udah urusan legalitas, bayar pajaknya, kemudian terkait dengan izin-izin yang lain, sertifikasi ya dari BPOM, kemudian ada sampai dengan sertifikasi halal, terus kemudian mencantumkan keterangan origin barang ya, asal barang, keterangan berbahasa Indonesia. Ini juga kemudian yang itu satu, jadi itu yang paling substansial untuk kita kunci nih, untuk tidak terjadinya predatory pricing. Yang kedua adalah dari sisi pembatasan harga dari sisi cross border import. Jadi ada importasi ini kan kalau barang impor ini antara yang legal itu lewat cross border impor atau ilegal. Kita kunci dari barang resminya. Nah kalau untuk cross border kita bataskan ada pembatasan 100 US dollar ya minimum. Barang yang ke bawah itu tidak boleh masuk, tapi nanti akan dikeluarkan daftar positive list. Barang-barang yang memang dianggap perlu untuk kita masukkan nanti di tingkat menteri ada Pak Menkop UKM, Pak Mendag, Pak Menperin ya dan beberapa menteri yang sudah dicantumkan nanti untuk membuat positive list gitu. Ini yang akan dikeluarkan Pak. Nah kemudian juga kita di revisi Permendag 50 2020 juga kita ingin mewajibkan platform
marketplace untuk bisa merespon laporan apabila ada temuan-temuan laporan dari para seller, dari para tenan, dari merchant, para pelaku UMKM. Ini selambat-lambatnya 3 hari, karena banyak dari laporan yang kami terima dari kejadian ketika ada temuan-temuan dari mulai ya, ada barang yang dibuat mereka pajakan, kemudian ada isu-isu terkait dengan fake orders, ada isu terkait dengan pengiriman dan seterusnya. Ketika melaporkan ke pihak platform, ini responnya lama dan berliku ininya, prosedurnya ya, berlapis gitu. Nah, terus kemudian kita juga ingin dorong ada pengarus utamaan, memprioritaskan produk-produk lokal di front page ya, dalam hal ini di halaman-halaman awal gitu. Baik, kami tunggu tentunya langkah pemerintah untuk meregulasi agar UMKM Indonesia ini benar-benar bisa berjaya di negeri sendiri. Terima kasih Pak Vicky sudah memberikan insight-nya dalam berita 1 siang. Pemirsa, staf khusus Menteri Koperasi dan UKM bidang pemberdayaan ekonomi kreatif Vicky Satari.